Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ani El Sobat Pizza. Kali ini saya tidak akan bagi-bagi resep. Kali ini saya akan sharing-sharing tentang kondisi ekonomi keluarga kami pasca saya terkena serangan stroke. Apa saja sih, bagaimana kondisi ekonomi keluarga saya? Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar saya tambah semangat untuk membuat video-videonya. Seperti pada keluarga umumnya, saya sambil melipat-lipat baju karena pekerjaan rumah tangga ya Bu ya. Seperti pada umumnya gitu ya, kalau rumah tangga lainnya biasanya yang mengatur keuangan yaitu dipegang, dihandle oleh sang istri atau sang ibu gitu ya. Saya pun sama gitu, jadi dipegang oleh saya mengatur. Saya di sini murni ya Bu, ibu rumah tangga, tidak berpenghasilan, jadi saya hanya mengandalkan hasil dari suami gitu. Suami saya waktu itu karyawan swasta ya di sebuah restoran. Lalu tiba-tiba keadaan berubah gitu, berubah karena saya sakit stroke. Terus otomatis yang mengatur keuangan di keluarga ini pun berubah gitu. Tadinya dipegang, dikendalikan oleh saya pribadi, kemudian dipegang oleh suami. Posisinya waktu itu anak saya masih kelas yang paling besar itu kelas 6 SD gitu ya. Jadi sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun, memang dia sekolah muda ya. Jadi 10 atau 11 gitu dia sudah kelas 6 SD. Lanjut ya Bu ya. Terus sebelum saya stroke mungkin cara mengaturnya sama gitu ya seperti ibu gitu. Mengatur yaitu mempos-poskannya mana-mana yang penting gitu. Jadi ketika gajian awal bulan suami memberikan gajinya kepada saya dan kemudian kita sama-sama mempos-poskannya mana-mana bagian yang penting dan sisanya buat makan gitu ya Bu ya. Hampirlah sama gitu. Jadi suami ambil bagiannya untuk operasional, kemudian saya memposkannya hal-hal yang penting gitu ya, misalnya seperti ya bayaran sekolah gitu. Kemudian setelah itu saya poskannya itu hampir samalah, semuanya sama gitu ya. Sisanya saya bagi selama 30 hari, perharinya berapa gitu ya. Misalnya kemudian saya memegang itu uang belanja, itu uang gaji suami dari awal bulan hingga akhir bulan. Jadi suami saya tuh lepas tangan dan diserahkan segala sesuatunya ke istri gitu ya. Jadi saya mengatur. Tiba-tiba saya itu sakit, tiba-tiba saya kena serangan stroke. Nah, namanya penyakit ya Bu, tidak ada yang direncanakan gitu, semua tiba-tiba gitu. Yang tadi 5 menit, 3 menit sebelumnya saya masih keadaan sehat, saya masih bisa ngobrol ataupun saya masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu ya, tiba-tiba saya sakit terus, jadi saya kan nggak bisa mengerjakan itu semua gitu. Kemudian pas ketika saya sakit itu otomatis manajemennya gitu ya, yang mengatur keuangan itu berubah, mengaturnya berubah, kondisinya pun berubah. Tadi saya mengatur, kemudian menjadi suami yang mengatur kondisi keuangan keluarga kami. Setelah saya sakit, ada pos-pos tambahan gitu ya, karena saya sakitnya sakit stroke, sakit berat gitu ya, yang melibatkan
ada pos-pos tambahan seperti saya fisioterapi, kontrol saya, pengobatan alternatif seperti bekam, kemudian ada pos-pos untuk asisten gitu ya, seperti gosok, nyuci, masak, dan nyuci piring, bebenah segala macam, terus ngantar anak sekolah gitu ya. Tadinya saya lakukan semuanya sendiri, murni saya 100% tuh saya mengerjakan sendiri, saya mengantar anak sekolah sendiri gitu ya. Saya tidak melibatkan orang di sini. Tetapi ketika saya sakit, saya harus menyuruh atau memperkerjakan orang untuk mengantar anak saya sekolah gitu. Pos-pos yang tadinya nggak ada jadi ada gitu, itu udah pasti terjadi, dan itu tidak jangka waktu yang pendek gitu ya, untuk sebulan 2 bulan, tetapi karena saya masa pemulihannya itu bisa tahunan, sakit stroke 1 tahun 2 tahun gitu, jadi saya mempekerjakan orang itu cukup lama gitu. Ketika pas saya sakit, ketika pas saya stroke, otomatis semua manajemen keuangan dipegang oleh suami saya. Jadi bisa kita bayangkan, suami yang tadinya tidak mengerti, yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak terlibat dalam pengaturan keuangan rumah tangga, tiba-tiba dia harus memegang pekerjaan yang dia tidak pernah lakukan gitu. Jadi segala macam untuk bayar segala rekening, bayar hal-hal asisten rumah tangga, terus membayar anak sekolah, atau bayar jemputan anak, atau pokoknya lain semuanya yang kita butuhkan, pos-pos yang kita butuhkan gitu ya. Dalam 1 bulan tuh suami yang menghandle, sampai ke urusan terkecil, misalnya belanja harian gitu ya, yang tadinya suami saya tidak tahu menau gitu, taunya hanya disediakan makan, tinggal makan, tahu-taunya udah akhir bulan dan ngasih lagi awal bulan, sampai habis akhir bulan ngasih lagi awal bulan, seperti itu aja gitu. Tapi perubahan itu 180 derajat terjadi gitu. Tadinya suami yang tidak mau tahu dan tidak ingin tahu gitu ya, tiba-tiba harus terlibat. Jadi dia tidak hanya beban untuk mencari uang dan beban untuk mengatur pun, dia harus terjun langsung gitu kan. Yang tadinya suami hanya fokus ke pekerjaan, tapi dia juga fokus ke rumah tangga gitu ya. Saya tidak memegang uang gaji, dan saya pure serahkan kepada suami, biar dia mengatur. Tapi apa yang terjadi, Bu, untuk mengatur keuangan itu tidak semudah yang seperti kita lihat gitu ya. Ternyata ketika sudah dipos-poskan itu, suami pun agak keteteran gitu ya. Keteteran itu dalam artian uang yang biasanya cukup baru 2 minggu saja udah habis gitu ya. Jadi tidak semudah yang seperti kita bayangkan bahwa mengatur keuangan itu gampang gitu ya. Apalagi bagi seseorang yang tidak biasa gitu ya, itu sangat sulit gitu. Nah, itulah kondisi ekonomi keluarga yang sedang sakit, apalagi sakit panjang seperti saya, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, Bu, tapi setahun 2 tahunan gitu. Jadi hikmah yang bisa saya ambil adalah bahwa kita harus siap kapanpun ketika pasangan kita sakit gitu ya. Ketika suami sakit atau ketika istri sakit, kita harus siap. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mengkondisikannya dengan baik gitu. Karena waktu itu benar-benar saya itu tidak siap. Ya tentu saja kita tidak ada siap dengan sakit, tapi kita seharusnya dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada saya gitu ya, bahwa musibah itu datangnya kapan saja dan kepada siapa saja. Sakit, karena sakit sehat pun kita adalah Allah yang mengatur. Intinya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.